Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama kami, Bu Sri Widiati dan Bu Ratna Prabawati. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi koordinat kartesius part 2, terutama membahas tentang kuadran dan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan baik-baik ya. Kuadran. Kedua sumbu pada koordinat kartesius membagi bidang koordinat menjadi 4 bagian, yang masing-masing disebut kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Perhatikan gambar di samping. Titik A dengan koordinat 6,4 berada di kuadran 1, di mana koordinat X positif dan koordinat Y positif. Titik B dengan koordinat negatif 5,3 berada di kuadran 2, di mana koordinat X negatif dan koordinat Y positif. Titik P dengan koordinat negatif 6,4 berada di kuadran 3, di mana koordinat X negatif dan koordinat Y negatif. Sedangkan titik Q dengan koordinat 5,3 berada di kuadran 4, di mana koordinat X positif dan koordinat Y negatif. Tugas 1. Kerjakan tugas berikut pada kertas berpeta, kemudian kumpulkan tugas kalian paling lambat tanggal 10 September 2020. Letakkan tugas tersebut pada masing-masing rak kelas kalian yang telah disediakan di dekat pos satpam. Silahkan pause video ini, kemudian salinlah soal yang tertera pada video. Selanjutnya, kita akan membahas tentang posisi garis pada sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan ilustrasi berikut. Pada denah tersebut, terdapat beberapa nama jalan. Jalan Manggis dan Jalan Mawar memanjang dari arah timur ke barat. Jalan Kenanga dan Jalan Melati memanjang dari arah utara ke selatan. Misalkan Ari berjalan sepanjang Jalan Manggis, sedangkan Udin berjalan sepanjang Jalan Mawar. Menurut kalian, apakah kedua orang itu mungkin bertemu? Bandingkan ketika Ari berjalan sepanjang Jalan Manggis, sedangkan Udin berjalan sepanjang Jalan Melati. Menurut kalian, apakah mereka mungkin bertemu? Silahkan jawab dua pertanyaan ini di bawah jawaban tugas 1 yang tadi. Permasalahan tersebut dapat dibawa ke dalam bentuk bidang koordinat. Jika diketahui letak dua titik pada bidang koordinat, kita dapat membuat sebuah ruas garis lurus. Kemungkinan kedudukannya yaitu sejajar, tegak lurus, atau berpotongan. Perhatikan garis L, garis M, dan garis N pada koordinat kartesius di bawah ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dari keempat gambar tersebut, bisa kita simpulkan melalui tabel berikut. Gambar yang pertama, garis-garis yang sejajar dengan sumbu X adalah L1 sampai L4. Sedangkan garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y ada M1 sampai M4. Garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X ada M1 sampai M4. Garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y ada L1 sampai L4. Dari keempat kolom ini bisa kita simpulkan bahwa bila ada suatu garis yang sejajar dengan sumbu X, otomatis garis tersebut tegak lurus dengan sumbu Y. Sebaliknya, bila ada garis yang sejajar dengan sumbu Y, maka garis tersebut otomatis tegak lurus terhadap sumbu X. Kemudian untuk gambar yang C, garis N1 dan N2 tidak sejajar sumbu Y juga tidak sejajar sumbu X. Artinya, garis N1 dan N2 berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Tugas kalian yang kedua yaitu buatlah ciri-ciri atau tuliskan ciri-ciri garis yang saling sejajar, garis yang saling tegak lurus, dan garis yang saling berpotongan.
Jadi pada tugas kedua ini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimanakah ciri-ciri garis yang saling sejajar? Yang kedua, bagaimanakah ciri-ciri garis yang saling tegak lurus? Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah ciri-ciri garis yang saling berpotongan? Selanjutnya, contoh 1. Gambarlah garis L yang melalui titik A 3,-5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Seperti yang sudah dijelaskan pada tabel sebelumnya, bila ada garis yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y, artinya garis tersebut berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Maka bila digambarkan akan menjadi seperti ini. Kemiringan dari garis L bisa terserah kalian. Bisa garisnya miring ke kiri, bisa miring ke kanan. Yang jelas garisnya tidak lurus. Tidak lurus berdiri dan tidak lurus mendatar. Karena bila lurus berdiri artinya garis tersebut sejajar sumbu Y dan bila mendatar garis tersebut sejajar sumbu X. Jadi bila garis tidak sejajar sumbu X dan tidak sejajar sumbu Y, maka posisi garis tersebut miring. Bisa miring ke kanan, juga bisa miring ke kiri. Contoh 2. Gambarlah garis M dan N yang saling sejajar tapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Berarti ada 2 garis M dan N, 2 garis tersebut saling sejajar. Tetapi 2 garis tersebut tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Artinya karena di sini tidak tegak lurus berarti dia tidak berdiri juga tidak mendatar. Bila digambarkan akan seperti gambar berikut. Pada gambar berikut garis M dan garis M kemiringannya condong ke kanan. Tetapi kalian juga bisa menggambarkannya garis M dan garis N ini kecondongan miringnya boleh ke arah kiri. Terserah kalian. Yang penting 2 garis ini tidak berdiri tegak dan tidak mendatar sejajar sumbu X atau sejajar sumbu Y. Contoh 3. Diketahui titik A 3,2, B 3,-6 dan C -5,2. Pertanyaan yang pertama, jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kemudian yang kedua, jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kemudian yang C, jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Untuk menjawab 3 pertanyaan ini, kita buat dulu koordinat kartesius, kemudian kita gambarkan titik A, B, dan C. Untuk pertanyaan yang pertama, garis melalui titik A dan B. Berarti dari titik A dan titik B kita tarik garis lurus. Pada gambar, garis tersebut berwarna hijau. Bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Pada garis yang berwarna hijau, kita bisa melihat dengan jelas bahwa garis tersebut berdiri tegak. Artinya, bila ada garis yang berdiri tegak, garis tersebut sejajar dengan sumbu Y, yang otomatis tegak lurus terhadap sumbu X. Kemudian yang kedua, garis yang melalui titik A dan C. Titik A dan C dihubungkan oleh suatu garis. Pada gambar bisa dilihat garis yang berwarna biru. Garis yang berwarna biru terlihat jelas bahwa garis tersebut mendatar. Artinya garis tersebut sejajar dengan sumbu X yang otomatis tegak lurus terhadap sumbu Y. Kemudian yang ketiga, garis yang melalui titik B dan C. Dari titik B dan titik C kita tarik garis lurus sehingga membentuk garis berwarna merah. Garis yang berwarna merah ini bisa kita lihat tidak tegak berdiri dan tidak juga mendatar. Artinya garis yang berwarna merah ini memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Artinya juga tidak sejajar sumbu X, tidak sejajar sumbu Y, tidak tegak lurus sumbu X,
dan juga tidak tegak lurus sumbu Y. Tugas 3, kerjakan di kertas berpeta dan kumpulkan ke sekolah paling lambat tanggal 10 September 2020. Silahkan kalian pause video ini, kemudian salinlah soal yang tertera pada video. Usahakan 3 tugas pada video kali ini kalian kerjakan pada satu lembar kertas yang sama, sehingga memudahkan kami untuk mengoreksinya. Dan usahakan kalian dengarkan, perhatikan baik-baik video ini sehingga tidak ada tugas yang terlewatkan. Demikian video pembelajaran kali ini mengenai kuadran dan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Selamat belajar, selamat berkarya. Bila kalian ada pertanyaan mengenai materi dan tugas, silahkan kalian bertanya kepada kami. Bisa DM Instagram yaitu pada @widyasriwidyati untuk Bu Sriwidyati dan @ratnaps2229 untuk Bu Ratna Prabawati. Kalian juga bisa bertanya melalui chat Kuiper kelas kalian. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.